Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari program studi Sistem Informasi 0404 akan menjelaskan tentang fenomena bahasa yang terjadi di Indonesia. Dan kami mengambil gaya bahasa anak Jaksel yang sekarang viral di manapun itu, kayak di Jakarta sendiri itu viral banget. Oke. Kemudian anggota kelompok kami ada Mas Alvan Kamil, kemudian ada Mas Yohanes Agnes Bertendiman, kemudian saya sendiri Muhammad Abdul Rahman, kemudian ada Mbak Novia Kartika Walia. Oke, dari sini dalam PPT kami ada 3 subtema, yaitu ada sejarah dan perkembangan Jaksel, kemudian ada rangkuman jurnal, yang ketiga ada pendapat individu. Oke, pertama saya akan membahas tentang Indonesia sendiri. Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau. Yang lebih tepatnya ada 17.508 pulau di Indonesia. Kemudian ada 34 provinsi, kemudian ada 98 kota, kemudian ada 416 kabupaten. Ya, dinilai dia dari jumlah pulau, provinsi, kota, dan kabupatennya jelas memiliki bahasa daerah masing-masing. Misalnya kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa apa lagi, bahasa Medan, Maluku, segala macam ya. Kita masih banyak banget bahasa-bahasa yang ragamnya di Indonesia ini. Oke, kemudian karena kita mengambil fenomena bahasa, kita mengambil namanya fenomena bahasa Jaksel. Nih, bahasa Jaksel yang kayak bahasa apa namanya, kurang ini sih, bukan bahasa baku lah ini ya. Oke, nah ini kita akan mengeksekusi, kita akan membahas tentang bahasa, gimana sih perkembangan bahasa Jaksel, gimana sih menurut karya ilmiah orang-orang tentang bahasa Jaksel, kemudian apa sih pendapat kita dari bahasa Jaksel. Oke. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Yohanes Androsofian sebagai yang akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Jaksel. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Untuk sejarah dan perkembangan bahasa Jaksel sendiri, pada awalnya sebenarnya bahasa Jaksel ini biasa banyak digunakan di sosial media gitu. Jadi nggak langsung ramai digunakan di dunia nyata, tapi fenomena bahasa ini berkembang dari sosial media, khususnya Twitter yang biasanya menjadi bahan candaan para pengguna Twitter, yang dimana hal ini mengkombinasikan antara dialek bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Yang tren ini mulai rame di awal November 2018 melalui Twitter. Dan di Twitter itu juga sudah banyak sekali yang membicarakan tentang fenomena bahasa campur aduk atau gado-gado dalam gaya anak Jakarta Selatan. Nah, mencampur bahasa merupakan bagian fenomena linguistik code switching. Code switching terjadi saat seorang penutur mencampurkan istilah bahasa lain dengan bahasa yang dituturkan. Misalkan saat seorang penutur bahasa kesulitan untuk mencari padanan untuk istilah tertentu. Jadi misalnya kita mau menyatakan suatu ekspresi yang kita, atau mungkin suatu hal yang kita tidak tahu bahasa bakunya atau bahasa daerahnya atau mungkin bahasa Indonesianya itu sendiri, tapi kita pernah mendengarnya dalam istilah bahasa asing, akhirnya kita mau nggak mau menggunakan code switching ini tadi supaya kita tetap bisa mengekspresikan pendapat kita. Kemudian terpikir istilah dalam bahasa asing yang tepat menggambarkan istilah yang dia maksud, seperti tadi. Pencampuran bahasa ini menjadi identik dengan anak-anak Jaksel atau Jakarta Selatan dikarenakan wilayah Jaksel ini banyak dihuni dengan kelompok orang yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi. Jadi maksudnya tingkat edukasi mereka itu lebih tinggi dibandingkan sama orang-orang biasa. Jadi mereka juga lebih tahu banyak istilah yang mungkin nggak umum untuk orang-orang biasa, dan kadang mereka juga sulit untuk menjelaskan apa arti atau maksud dari istilah tersebut, makanya mereka jadi sering menggunakan code switching. Oke, lanjut.
Oke, untuk rangkuman jurnal akan saya lanjutkan. Citra ekspresif tren gaya bahasa anak Jaksel merupakan penelitian yang membahas tentang gaya bahasa anak Jaksel, yaitu sebuah fenomena kebahasaan dengan menggabungkan penggunaan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Pencampuran bahasa ini kerap diidentikan dengan anak-anak Jakarta Selatan. Namun, maraknya penggunaan bahasa campuran ini tidak hanya terjadi di Jakarta Selatan, tapi juga terjadi di luar daerah Jakarta, khususnya di kalangan anak muda Kota Bandung. Oke, selanjutnya. Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa 1. Motif para penutur bahasa memiliki berbagai macam motif yang berdasarkan motif masa lalu karena mengikuti AIESEC mengikuti kegiatan berbahasa Inggris, didikan orang tua sejak dini, terpengaruh lingkungan, dan pendidikan berbasis internasional. Motif masa dating agar orang-orang lebih aware berbahasa Inggris, untuk eksistensi, untuk mingle, agar tidak lupa bahasa Inggris, untuk nge-trigger orang-orang supaya berbahasa Inggris. Lalu 2, makna bagi para penutur untuk membentuk ciri khas, membentuk citra diri, terkenal, dan berpendidikan baik, mempertegas status sosial, menunjukkan kesetaraan kelompok, sehingga menumbuhkan sosok pemimpin dalam konteks berbahasa dalam suatu kelompok. Sumber dari rangkuman jurnal bisa dilihat di slide kali ini. Oke, itu aja. Baik, selanjutnya dari hasil diskusi kami memberikan sebuah tanggapan positif dan negatif. Jadi jika dilihat dari sisi positif, adanya fenomena kebahasaan anak Jaksel ini kemungkinan muncul dikarenakan ketidaktahuan oleh seseorang saat ingin mengungkapkan suatu istilah untuk mengekspresikan dirinya, sehingga mungkin terlintas menggunakan bahasa Inggris sebagai istilah tersebut yang membuatnya merasa lebih nyaman dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Bagi para pengguna sendiri, gaya bahasa campuran ini adalah suatu hal yang menarik dan positif karena mereka bisa mempelajari bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Lalu jika dilihat dari sisi negatifnya, penggunaan gaya bahasa ini sekilas adalah hal yang positif, namun tidak baik juga jika digunakan secara terus-menerus. Penggunaan bahasa yang dicampur tanpa memperhatikan tataan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang baik dapat menjadi hal yang negatif karena pengguna tidak bisa menguasai bahasa Inggris dan juga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Hal tersebut akan merusak tatanan bahasa sendiri. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.